pagi, selamat hari Minggu. Izinkan saya bertanya, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami? Kalau ada yang baru pertama kali, supaya kita bisa mengucapkan selamat datang, silakan berdiri. Berdiri di tempat, ya. Kiri, kanan, depan, belakang, silakan berikan ucapan selamat. Oke, Tuhan berkati, selamat datang. Ya, terima kasih. Baik, yang pertama yang saudara perlu ketahui adalah bahwa gereja ini minggu pertama sampai minggu ketiga menyampaikan khotbah ekspositori. Sementara ini kita sudah masuk dalam kitab Wahyu. Ya, sudah pernah membahas Lukas, sudah pernah membahas Amos begitu ya. Sekarang kita lagi bicara Wahyu. Ya. Nah, minggu keempat adalah minggu seminar dalam topik-topik yang konkret, yang aktual. Dan minggu kelima adalah minggu KKR. Ya. Semakin hari semakin terasa selalu ada yang baru datang di sini, tapi selalu ada yang menghilang dari sini. Ya. Dan saya pikir ini ada hal yang tidak sehat di dalam gereja ini begitu ya. Sehingga saya rasa jadi semakin hari semakin gelisah. Nah, oleh karena itu saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau di Mika kemarin kita sudah deal, ada satu orang lagi akan masuk, sehingga full time di Mika akan ada 5 orang. Jadi operasional akan dipegang 1 orang, pendidikan 1 orang yang memang basisnya cocok dengan bidang dia, dulu mantan kepala sekolah kita. Jadi bergabung full time di Mika. Ya, lalu orang finance sudah ada 1 orang, dan konsultan kita sudah punya 1. Kemudian ada orang operasional sekretariat 1 begitu. Sementara ini sudah menjadi cukup. Nah, untuk tugas luar, untuk pendistribusian, pengiriman sudah ada 1 orang yang kita latih, ya, sehingga ini semakin menggembirakan. Saya butuh waktu 1-2 bulan lagi untuk kemudian membereskan tablet Reformata yang akan terbit 1 bulan 2 kali. Sehingga kalau semuanya sudah selesai beres, maka semua akan berjalan dengan baik. Tetapi diperlukan pionir-pionir yang bekerja bukan hanya berteori, yang mau kerja dengan kreativitas yang ada. Bukan orang yang fasih untuk berapat, tapi yang fasih untuk beraksi. Ya, maka itu beri saya waktu jemaat-jemaat yang kekasih 1-2 bulan lagi. Saya pikir saya akan turun gunung. Ya, terlalu capek saya melihat apa yang ada, dan nanti saya jadi semakin gelisah. Dan kita akan prepare banyak hal, perbaiki banyak hal. Dan bagi saya menjadi semacam kesedihan kalau ibadah kayak begini terus, pasang surut tak karu-karuan, sehingga target kita sepertinya asal ada kebaktian sudah jalan, semua suketinya sudah beres begitu ya. Dan saya kira itu salah sekali. Nah, kita akan menjadikan kebaktian kita persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Ya, kita akan jadikan pergantian kita sebagai satu berkat yang luar biasa. Karena itu perlu digarap dengan baik-baik, digarap dengan mendalam, digarap dengan luar biasa sekali. Ya, nah ini menuntut dan memerlukan semua jemaat untuk ambil bagian, sehingga kita betul-betul bekerja bersama-sama lagi. Ya, selama ini saya memang tidak bisa menyentuh langsung, tetapi kemudian saya merasa saya salah langkah begitu ya. Karena yang saya garap, saudara tahu sendiri, Mika bagaimana sibuknya, Reformata bagaimana sibuknya. Belum lagi saya mesti tiap minggu rekaman untuk berapa radio sekarang punya? 17, 18 radio. Dan kita lagi nego lagi dengan 2 radio, akan jadi 20 radio. Lalu terus Trans TV masih outstanding. Sampai tahun ini, mungkin pertengahan tahun ini kita belum dapat. Tapi begitu nanti oke lagi, maka ada rekaman lagi untuk TV. Rekaman radio mana bisa diulang. Khotbahnya selalu tema yang baru-baru terus begitu ya. Nanti rekaman radio sudah tersendiri, belum lagi nanti untuk rekaman TV baru lagi. Jadi 1 minggu 2 kali saya sudah harus rekaman baru. Hari Minggu khotbah lain lagi begitu ya. 1 hari Minggu berapa kali saya mesti bikin tema khotbah yang baru. Bersyukur Tuhan tolong saya. Ya, maka saya pikir saya tidak lagi akan berhitung capek saya, tapi saya akan berpikir apa yang saya belum kerjakan. Dan itu akan kita garap sama-sama. Karena itu semua pengurus juga saya minta komitmen yang lebih kuat. Kita maju dan melakukan banyak hal, karena toh gereja dipanggil untuk mengubah wajah dunia. Maka pertarungan makin sengit. Kita tidak bisa duduk sekedar main-main. Ya, kita mesti bekerja lebih kuat dan lebih kuat lagi, lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Ya, saya tidak sehat 100% dalam pengertian karena saya pernah operasi klep jantung. Sekarang saya kalau sedikit agak capek ya, itu dana saya bisa kencang sekali, sesak napas luar biasa. Ya, kemarin saya agak sakit luar biasa begitu, sehingga mesti pintar-pintar lagi ngatur-ngatur tidur. Ini jadi berat juga buat saya begitu ya. Saya makin hari tidak terlalu takut mati. Yang masalah adalah istri saya, dia takut saya mati. Ya, ayo lo periksa lo istirahat lo. Kadang-kadang saya jujur pengen tidur dulu, pengen lebih lama. Tapi rupa-rupanya sulit sekali ya. Begitu saya nggak hadir nanti ada banyak kerjaan selalu berantakan. Jadi rupa-rupanya memang harus dikerjakan
banyak hal ya, dan ini perlu untuk terus digarap. Jadi saya berharap saudara-saudara terus maju. Wanita lagi kita benahi, dan saya harap komisi wanita bisa terus maju. Seminar kemarin paling tidak sudah merubah, ternyata kita bisa mengumpulkan banyak orang. Bukan tidak bisa, ya, tapi perlu diatur lebih rapi lagi. Makanya nanti kita kerjakan terus. Dan saya harap Pak FG nanti juga sesudah selesai saya sudah lagi menyediakan waktu 2 minggu berturut-turut untuk kita membuat KKR, lalu itu menjadi kebangunan di AFG untuk terus maju dan berkembang lagi. Ya, pasang badan. Kalau kau mati kenapa rupanya? Saya tidak terlalu pusing lagi, ya. Hanya memang kalau sesak napas saya tidak bisa kerja, ya saya tidur istirahat, kerja lagi, dan terus garap lagi, dan terus garap lagi. Maka saya percaya kita akan bisa melakukan yang terbaik, dan tidak lagi ada waktu kita berbasa-basi. Ya, ini dan itu buang-buang waktu untuk pikir-pikir yang hanya kemudian berputar-putar di lingkaran yang sama. Kita terobos lingkarannya, kita tembus. Segala kesulitan kepahitan yang ada, kita tembus. Nah, ibadah hari ini, kebaktian hari ini, khotbah hari ini, saya harap juga bisa menyadarkan kita betapa Kristus hadir di dalam kehidupan umatnya. Apa di sana? Berkarya dengan luar biasa. Karena itu jangan hinakan diri dan jangan sayangkan diri untuk bekerja bagi Tuhan apapun yang terjadi. Ya, nah ini harus terus kita tumbuh kembangkan. Kita bangun dalam semangat pelayanan kita. Sedikit share saja sudah menghangatkan saudara. Kemarin saya memimpin kebaktian perumuman beragama di Klaten. Pulang dari Klaten, kemudian kita ngobrol-ngobrol. Sebelumnya saya berbicara pada satu yayasan pelayanan di sana, ada sekolah yang didirikan oleh KKJ di Klaten. SMA-nya akhirnya mereka tutup dan sekarang berubah jadi sekolah kejuruan, dibantu ada orang dari Belanda. Lalu kita omong-omong, nah saya mesti ceramah di depan para pengurus yayasan, di depan para guru-guru yang kalau saya baca pesertanya banyak master, banyak doktor di bidangnya. Sebetulnya agak lucu juga karena saya bukan master di bidang education. Tetapi pengalaman kami melayani di Mika membuat saya sangat terbuka mata, ya, dan sederhana untuk merumuskan, tak sekedar terjebak dalam teori, begitu ya. Maka waktu kita share, wow, bagus sekali responnya. Tanya jawab terjadi, bagaimana harus merubah paradigma gereja dan paradigma pendidikan Kristen untuk dikembalikan menjadi pendidikan Kristen, sehingga bukan pendidikan berbaju Kristen, bukan pendidikan menyuarakan kekristenan, tetapi pendidikan yang berjiwa Kristen. Nah, ini sedang digarap terus, ya. Dan doakan, saya di RPK lagi khotbah baru satu kali saya mulia, baru 4 kali tentang pendidikan Kristen. Dari target saya kira-kira 16 kali. Saya akan menjelajah seluruh itu dari pemikiran-pemikiran, pengalaman-pengalaman yang ada di Mika, sehingga itu nanti bisa jadi bahan sendiri, begitu ya. Jadi berdoa. Nah, waktu pulang lalu kita omong-omong, kasihan mereka yang di Gunung Merapi, apalagi kemarin saya dengar sudah tinggi, jadi semua sudah mesti turun. Ya, lalu ngobrol-ngobrol dikatakan memang mereka dapat makan, tetapi ada bagian-bagian yang masih sangat sulit buat mereka, seperti sikat gigi, odol, selimut, gitu ya. Kelihatannya sepele, tapi justru seringkali terabaikan oleh pemerintah. Itu sebab mau diungsikan pun mereka agak gelisah meninggalkan rumah, karena pengungsian seringkali jadi sengsara. Kita belum mampu menghargai pengungsi. Ya, akhirnya memang mereka seperti, maafkan saya, jadi kurang manusiawi, begitu ya. Dan itulah pemerintah kita yang dikorupsi terlalu banyak dan sangat menyakitkan. Nah, saya pulang, lalu di tengah jalan saya telepon ke Jakarta, satu grup. Saya bisa minta odol 1000, bisa minta sikat gigi 1000, enggak. Sampai Jakarta dari Jogja, lalu kita teleponan lagi, Pak udah siap mau dikirim kemana? Odolnya 1000 ada, sikat gigi 1000 ada, plus pembalut wanita. Yang selimut saya sudah kontak satu orang lagi aturin supaya dapat 1000 selimut lalu kirim. Apa yang saya mau katakan? Saya baru kaget ya. Ternyata saya gampang ya angkat telepon lalu bisa kumpulin banyak hal. Makin hari saya pikir saya jadi berkat. Alangkah senangnya. Mengerti maksud saya? Bagi saya itu hidup, it's alive. Saya nggak dapat apa-apa, saya capek, tidak apa-apa. Kita akan kirim orang reformata berangkat ke sana untuk berbagi berkat bagi mereka. Ya, tangan saya 2, kaki saya 2. Jangan tuntut saya 10 tangan. Tapi saya tidak akan merengek dengan 2 tangan ini. Tidak akan merengek dengan 2 kaki. Saya akan pakai maksimal. Dan saya percaya Tuhan akan tolong kita. Amin. Nah, harap ini tanamkan pada diri saudara-saudara. Hari ini kita sudah dapat kabar kemungkinan anak kita 7 lagi masuk universitas tahun ini. Jadi kalau masuk 7, mereka malah tanya apa kita siap. Karena 7 tambah 7, 14 anak. Tapi masuk 1 orang tenaga yang memang pas, maka 14 kita tidak terlalu takut. Takut tadi ngurus. Sekarang tidak terlalu jadi masalah. 2 tempat masih waiting list, sudah siap untuk dibangun. Karena kemarin sama saya Pak Yuka pergi ke Siak, 1 lagi nanti di Sintang. Saya tinggal datang, bangun, dibangun sekolahnya, kita operate. Tapi kita juga doa baik-baik. Yang ini apa bukan? Mau Tuhan atau tidak? Nggak gampang
saya mau mengatakan satu hal, ternyata ketika kita mengerjakan sesuatu, kedua ketiga jadi mudah. Yang satu kita keringat dingin, susah luar biasa. Tapi kedua ketiga jadi mudah. Maka saya ngerti orang disertai Tuhan tidak mungkin tidak ada tanda di hidupnya. Perhatikan kalimat saya. Jangan bicara penyertaan Tuhan tanpa terjadi dalam hidupnya. Maka bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan akan tolong kita dan kita akan lihat kemuliaan yang luar biasa di dalam hidup kita karena Kristus hadir di dalam gerejanya. Di keluargamu, di hidupmu, Tuhan akan tolong dan tuntut pimpin kita. Ya, tidak mudah untuk mengendalikan sebuah kehidupan secara utuh. Tapi ini jadi pertarungan real yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Ya, nah saya harap ini menjadi semangat kita, gairah kita, dan ini akan menjadi lonceng kita maju lebih kuat dan lebih kuat lagi. Kalau mau masih keringat air itu biasa, keringat darah bukan apa-apa, bahkan mati pun tidak berarti apa-apa dalam membalas cinta kasih Tuhan. Betul. Ya, maka jangan sayangkan hidup kita. Ya, makin hari saya makin rasa indah hidup ini. Makin hari semakin mudah saya bicara by phone hanya untuk minta ke sebuah perusahaan. Barang kirim, tidak ada surat-surat permohonan segala macam. Asal saya angkat telepon, maka tahulah saya Tuhan memberkati saya. Hanya itu saja. Tapi pantang mulut saya untuk meminta uang buat diri saya. Sekalipun terlalu banyak orang yang kalau tahu saya susah saya tidak kasih tahu, mereka bisa marah. Kenapa tidak bilang-bilang? Tapi saya lebih suka Tuhan yang kasih tahu. Kalau Tuhan yang kasih tahu, semuanya pas. Kalau saya yang kasih tahu, urusannya tidak pas. Ya, doa terus, doa terus, doa terus. Jadi saya maaf ya, siang-siang saya sudah biasa makan, diajak konglomerat mengrat kelas kakap, kita makan, ngobrol-ngobrol. Ya. Tapi itu bukan kebanggaan buat saya. Saya masih ada di gereja ini, saya masih di sini. Terlalu banyak gereja besar yang menanti saya, yang sangat menjunjung, menghormati, memanjakan saya. Tapi panggilan berbeda. Bukan fasilitas yang kita cari, tapi kehadiran kita boleh jadi berkat. Maka ini jadi kong. Kemarin saya tidak tahu, tapi beberapa hari lalu waktu yang datang ini bilang, Pak, tadinya mau part time gitu ya. Hanya saya pikir saya nggak part time, Pak, saya full time. Wow, thanks Lord. Saya kasih tahu Pak Yugo, kita dapat satu orang lagi, good, tinggal jalan. Walaupun saya masih pusing dengan gedung kita sekarang, kantor jadi tidak cukup lagi. Ya, saya akan bangun lagi 4,5 lantai nanti. Setengah lantai mesti dibangun lagi. Berarti itu uang lagi kan begitu ya. Nah, saya akan panggil orang untuk itu konstruksinya. Listrik kita biarpet kemarin, paksa mesti tambah lagi wattnya begitu ya, supaya lebih fasih lagi. Wah, banyak sekali PR ya. Tetapi heran, semua bisa jalan step by step. Kalau waktu Tuhan tiba, selalu indah. Ya, nah, saya harap ini boleh menjadi kekuatan kita. Hari ini kita kedatangan Ibu Ineke dari New York ya, Ibu. Ya, beliau ada di sini, jadi dari GPI di New York juga. Kalau bisa sebentar berdiri Ibu. Mari kita aplaus untuk Ibu Ineke. Oke, terima kasih Ibu. Nanti saya harap sesudah kebaktian bisa sedikit share pelayanan yang ada di New York ya. Beliau di New York. Oke, ya. Jadi pelayanan di sana. Gereja Presbyterian Indonesia ini memang agak unik dan agak antik. Sudah sampai ke New York, tapi yang di Jakarta sendiri tidak jelas statusnya. Ya, jadi yang mungkin paling jelas strukturnya ya ini, jemaat ini gitu. Ya, tapi jemaat ini pun lagi meremelek, maka saya mesti turun kerjakan lagi. Ya. Nah, tiap event kita bisa 500-600 orang kumpulin gampang. Apalagi event digarap baik-baik ya. Oke, next ke depan juga akan lihat. Saya lagi hitung-hitung ini kira-kira butuh uang hampir 0,5 miliar untuk menggarap nanti lebih baik lagi. Ini otak saya udah kelak, mesti pindah, mesti gini, perlu segini. Tapi saya pikir-pikir sudahlah, saya akan terjun ke garap itu. Tidak ada waktu main-main lagi. Ya, doakan. Saya akan sharekan dengan beberapa orang supaya ini bisa dikerjakan. Siap? Halo? Kalau 0,5 miliar itu kamu yang tanggung, siap? Hei, siap gak? Kenapa? Ibu itu mulai pikir-pikir jual rumah baru 200 juta, begitu? Ya, ada rumah yang gak dipakai kan, 200 juta kan? Drop. Nanti saya jual mobil. Nah, kita kumpul semua lah. Terkumpul uangnya ya. Kalau Ibu Rujian gak perlu jualan ya. Nyanyi suara emasnya berapa duit itu? Oke, seserah. Jadi banyak kita bisa bergeraknya. Seberapa kita yang ada di sini. Ingat, saya bisa menarik beberapa konglomerat kebaktian kemarin, tapi itu bukan kebiasaan saya.
Saya hanya mau share dengan mereka yang punya beban. Oke, ini pikirkan baik-baik ya. Nah, mari kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Kita akan memikirkan bagaimana Kristus menyatakan diri di tengah kehidupan umat. Dia datang, dia adalah kepala gereja yang sejati. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Saya baca 1, saudara baca 2 terus hingga ayat 20 dari Wahyu pasal yang pertama. Kita akan baca bergantian. Seorang serupa anak manusia. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berbalik untuk mendengar suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang tertimbang, dan matanya bagaikan kablah api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ketika aku melihat dia tersungkur lalu di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku adalah namun biarlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku megang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kanan, dan ketujuh bintang yang telah emas, ketujuh bintang yang telah rakyat dan ketujuh kaki yang Saudara yang kekasih, menarik sekali kalau kita membaca bagian ini untuk melihat bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Pada ayat sebelumnya sudah dikatakan siapakah Yohanes, yaitu Yohanes adalah murid Kristus. Ini Yohanes yang adalah murid Kristus, yang juga menulis kitab Injil Yohanes. Dia mengatakan sebagai seorang saudara di dalam, saudara sekutu dalam kesusahan, karena memang ada aniaya yang berat dan itu yang membuat dia terbuang ke Patmos. Ada aniaya yang berat, aniaya yang sangat luar biasa, kemungkinan era antara Nero dan juga Kaisar Domitian. Jadi ada satu cara yang sistematik mau menghabiskan pengikut-pengikut Kristus. Itu sebab gereja masa kini sebetulnya gereja yang terlalu enak, gereja yang terlalu nikmat, ya, tetapi sekaligus menjadi gereja yang sangat cengeng. Kalau kita melihat gereja mula-mula mengalami aniaya begitu berat, begitu sulit, ya, kita hanya merengek soal waktu yang tidak bisa dibagi, soal ini dan soal itu. Bayangkan gereja zaman dulu. Aku saudaramu yang bersekutu dalam kesusahan, tetapi juga di dalam kerajaan, yaitu tubuh Kristus. Sebagai satu tubuh Kristus yang sudah diikat oleh kematian dan kebangkitannya, kita menjadi tangguh dan luar biasa. Karena itu, aku yang ada di sini adalah saudaramu yang teraniaya bersama-sama dengan engkau, tetapi juga yang terikat dalam tubuh Kristus di kerajaan yang setia itu. Dan kita harus menjadi orang-orang dikatakannya yang tekun, yang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka semangatnya itu luar biasa, ya. Itu berjalan sekaligus penantian suasana kerajaan, tetapi sekaligus juga ada kesusahan. Jadi saudara-saudara, gereja tidak pernah diwarnakan hanya melulu dalam kesusahan tanpa kerajaan, tetapi gereja juga tidak bisa dinuansakan hanya kerajaan tanpa kesulitan. Semua ada di dalam gereja. Itu menjadi bagian konsekuensi ketika kita mengikut Kristus di dalam kehidupan kita, sembari menanti kedatangan yang kedua kali. Maka perjuangan harus menjadi sikap penting dari gereja, atau gereja itu bukan apa-apa. Nah, dia yang menyatakan diri adalah dia yang luar biasa. Patmos adalah kota atau pulau kecil yang terletak kurang lebih 80 km dari Efesus.
Di sana Yohanes dikucilkan karena memberitakan Injil. Pada waktu itu muridnya Polikarpus dibunuh, dibakar hidup-hidup karena tidak mau diberhentikan mengabarkan Injil. Ya, tetapi banyak orang sekarang hidup dari pemberitaan Injil. Nikmat dan mau kaya dari pemberitaan Injil. Tragedi. Dulu karena Injil orang disalib, dulu karena Injil orang dibakar, dulu karena Injil orang teraniaya dan banyak keinginan tidak bisa tercapai. Sekarang karena Injil orang transaksi, karena Injil orang mengambil untung, karena Injil orang bisa hidup megah dan mewah luar biasa. Tentu berkat Tuhan tidak sesuatu yang salah. Tetapi ketika Injil menjadi barang jualan, bukankah itu menjadi amat sangat mengerikan? Ini menjadi pemikiran-pemikiran kita yang perlu kita pikirkan. Saya selalu percaya Tuhan mampu mencukupkan umatnya dengan cara yang luar biasa. Dan adalah sebuah kehinaan kalau kita memperjualbelikan Injil di dalam hidup percaya kita. Lalu dikatakan apa di sana? Lalu dikatakan aku ada di Pulau Patmos di dalam pembuangan bersama dengan Tuhan. Pada hari itu aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Hanya ada dua hari Tuhan. Satu pengertian hari Tuhan adalah hari kebangkitan yang kemudian kita pahami sebagai hari Minggu di mana orang Kristen beribadah. Itu momentum penting. Yang kedua adalah hari nanti kalau dia datang kedua kali yang menjadi penantian. Sesudah dia naik ke surga dia akan kembali. Maka dua penting dalam pengertian hari Tuhan adalah hari ketika dia datang, hari ketika dia bangkit. Nah, waktu hari dia bangkit itu kebetulan namanya hari Minggu. Tetapi kita tidak boleh nyanyi mengatakan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu harinya Tuhan. Salah. Banyak gereja ngaco nyanyi. Kebetulan namanya hari Minggu, tetapi momentumnya hari kebangkitan. Jadi bukan Minggu yang mengikat kita, tapi kebangkitan. Dan kebangkitan itu jatuh harinya Minggu. Maka Minggu tidak disamakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, karena itu adalah konteks kebangkitan. Nah, jadi pada waktu Yohanes mengatakan dia datang padaku, ya pada hari Tuhan, yaitu hari Minggu, hari kebangkitan. Kenapa? Karena waktu kita bilang hari kedatangan Tuhan kedua kali, jelas tidak, karena Tuhan belum datang pada waktu itu. Belum kiamat itu istilah kita ya. Belum akhirnya dari zaman. Maka dikatakan pada hari itu, hari Tuhan itu hari Minggu dia datang. Itu apa yang dikatakan? Aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Menarik untuk kita pikirkan sama-sama adalah Yohanes di hari Minggu itu mendengar bunyi sangkakala dan dia dalam penguasaan Roh Tuhan. Ini penting. Jadi bukan mimpi dia. Ini penting, bukan angan-angan dia. Ini penting, bukan seperti pendeta sekarang. Aku dengar suara Tuhan omong ini, omong itu. Ya. Nah, saya kira perlu diluruskan. Banyak orang mau melevelkan dirinya sejajar dengan pengalaman para rasul. Bagi saya itu pembohongan yang paling besar. Rasul mempunyai hak kekhususan dalam mengerti suara Allah dan menuliskannya. Kita tidak bisa. Saya mampu berkhotbah, saya mampu mengerti ini. Tapi kalau saya bikin buku, tidak sama dengan sejajar dengan tulisan Yohanes dan lain-lain. Ya, maka saya tidak berhak untuk mengatakan Tuhan berkata padaku gereja harus ke sana dan harus ke sini. Itu menurutku. Tapi apa kata Alkitab? Itu yang kita lihat. Kalau Alkitab bilang gereja harus berani teraniaya, itu ayatnya. Ada ayatnya. Kalau ada ayatnya jangan bilang. Tuhan berkata padaku mari kita bangun gereja besar. Saya ragu. Maafkan saya ragu. Itu sangat subjektif karena tidak ada di Alkitab momentum persis seperti Tuhan katakan begitu. Tapi Tuhan katakan gereja harus maju memberitakan Injil dalam keberanian luar biasa. Entah ada atau tidak ada gedung, itu nomor 5. Tetapi semangat gairahnya itu yang kuat. Nah, ini saya kira harus diluruskan. Saya tidak terlalu pusing dengan beli gedung atau tidak beli gedung. Kalau kita perlu ya kita pakai. Kita pakai karena kita perlu. Ada karena kita memang butuh untuk ini dan untuk itu. Tetapi tidak sama dengan ada lalu Tuhan dimuliakan. Omong kosong itu. Seringkali gereja tidak punya gedung justru memuliakan Tuhan. Gereja punya gedung ribet dah karuan. Nah, cuman kita repot ya, belum punya gedung pun sudah geger-gegeran. Double salahnya kan begitu. Ya. Nah, ini yang kita mesti perbaiki. Sehingga semangat dan gairah itu harus ditumbuh kembangkan, dihidupkan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Maka dikatakan aku mendengar ya suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ya. Jadi seperti bunyi sangkakala yang didengarkan. Kita tidak lihat apakah itu sangkakala, tapi yang jelas bunyinya kedengaran. Yohanes tidak bilang dia. Aku dengar seperti bunyi sangkakala. Maka bunyi sangkakala yang segera ditangkap oleh Yohanes karena orang-orang Israel sangat familiar dengan bunyi sangkakala.
Sangkakala dipakai untuk waktu perang, mau maju perang. Sangkakala dipakai juga untuk panggilan buat beribadah. Untuk semua umat mempersiapkan diri pada bagian-bagian yang khusus. Sehingga ketika itu dikumandangkan, maka tahulah Yohanes seakan-akan dia dipanggil untuk melihat dan menghadapi sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita mau melihat nuansanya, coba kita lihat Keluaran pasal 19 ayat 16. Keluaran 19 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilatan awan, ada di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Tuhan hadir. Jadi bunyi sangkakala, panggilan perang. Bunyi sangkakala, panggilan beribadah. Bunyi sangkakala, Tuhan ada di sana, di antara umatnya. Maka sangat spesifik bagi Yohanes. Yohanes merasakan betul hal itu. Sangat indah sekali. Lalu kata Yohanes, aku mendengar katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Bagaimana dengan Galatia? Bagaimana dengan Korintus? Apa itu bukan jemaat? Apa cuma 7 ini? Secara geografis dari Patmos lingkar 7 itu memang mengelilingi, begitu ya. Jadi kalau ada gambar petanya itu kita seperti putar satu lingkar ini. Jadi 7 jemaat ini. Oke? Kenapa tidak ada jemaat Yerusalem? Kenapa tidak ada jemaat Roma? Ini representasi, perwakilan. Kata 7 harus selalu diperhatikan mewujudkan kesempurnaan. Sempurna artinya semua gereja ada diwakili oleh 7 gereja ini. Itu penting kita pahami. Maka di sana tidak ada Galatia, tidak ada Roma, tidak ada Korintus, begitu ya. Itu tidak usah heran. Tidak ada Kolose misalnya, tidak usah heran. Karena 7 ini menjadi representasi. Itu sebab 7 itu model dari gereja-gereja masa kini. Ya, kita sudah seminar gereja yang Efesus, nanti ketemu gereja yang Smyrna. Terus kita akan ketemu berbagai gereja dalam keunikan dan keunggulan dirinya. Nah, waktu kita begitu belajar, saya gereja apa ya? Nah, kita mesti menemukan diri kita. Ya, tetapi yang jelas kita harus jadi gereja yang unggul, kuat dalam doktrin, penuh dengan cinta kasih, hadir dalam kenyataan hidup sehari-hari. Bagi berkatmu bagi banyak orang, dan orang merasa diberkati oleh kehadiranmu. Gereja tidak menumpuk untuk dirinya, tetapi membagi hidupnya untuk sekitarnya. Nah, saudara yang kasih, tuliskan ini kepada ketujuh jemaat. Yohanes tidak pernah menulis dan mengirimkan sesuatu berdasarkan selera diri. Catatan ini penting, seperti Paulus berkata kepada orang-orang Galatia, apa yang kutuliskan padamu bukanlah Injil yang diajarkan oleh manusia, tetapi Tuhanlah yang mengatakannya kepadaku. Jadi semangat Injil yang dipahami penting bagi kita. Itu bukan produkku, bukan pikiranku, angan-anganku, tetapi Tuhan yang mau. Sehingga dia menuliskan apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan perintahkan. Ya, maka dikirimlah kepada ketujuh jemaat. Lalu dikatakan berikutnya apa? Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas. Ya, di Israel itu ada 7, 2, 3, tengah-tengah, terus kosong gitu ya. Tapi ada juga yang 9. Jadi ada 2 tipe kalau di Israel, tapi 9 itu tidak terlalu dikenal orang, tapi yang 7. Ya, jadi tengah terus putar begitu ya, jadi ada 7. Nah, 7 itu kaki dia, nanti kalau kita lihat itu ternyata adalah melambangkan 7 jemaat. Nanti kita ketemu itu di ayat 20. Maka 7 kaki dia adalah 7 jemaat Tuhan. Dan ingat, 7 bukan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi perfect, sempurna. Di dalam kitab Wahyu bertemu angka 1 itu bicara keesaan, angka 2 itu bicara keseimbangan, angka 3 itu bicara kemenangan, angka 4 itu penjuru dunia, 5 tidak pernah ada, 6 incompletely, tidak lengkap. Itu angka manusia yang tidak lengkap maksudnya. Maka kalau anak sama sekali tidak lengkap, jadi mestinya tidak perlu ditakuti. Agak aneh, gereja sekarang takut anak. Jadi bingung gitu. Ya. Nah, 7 itu melambangkan kesempurnaan. 8 tidak pernah muncul, 9 kemuliaan, 10 kegenapan. Bilangan desimal yang kuat. Ya, kalau 12, 11 tidak ada, 12 langsung itu membicarakan suku dan rasul. Suku 12 mewakili PL, 12 rasul itu mewakili
Jadi gampang sekali untuk ngerti. Jangan neko-neko, jangan aneh-aneh. Ya, maka untuk mengerti wahyu memang mesti pelan-pelan. Lihat semangat kitab lain. Nah, orang paling suka khotbah wahyu karena paling enak untuk tafsir lari sana lari sini, nggak karuan. Jadi jangan dibikin aneh. Ini surat penggembaan. Memang bersifat present dan future, yang harus dipahami oleh gereja Tuhan. Situasi-situasi pelik yang terjadi di mana gereja dipersiapkan dengan kitab wahyu. Sekarang kita alami begini, nanti akan terjadi juga begini. Jadi sekarang dan nanti gereja harus siap. Gereja tahu apa yang mau dihadapi. Gereja itu bukan bodoh, nggak tahu apa yang mau terjadi. Ya, bukan gereja kalau dia tidak tahu apa yang mau terjadi. Karena itu saya harus mengatakan banyak sekali gereja yang tidak gereja sekarang ini. Tidak mengerti isu-isu posmo misalnya, cara pola berpikir yang sudah tidak karu-karuan, tidak tahu lagi menghadirkan bagaimana gereja mendarat di tengah-tengah dunia yang seperti sekarang ini. Gereja-gereja yang cenderung jadi eksklusif, hanya mampu menikmati pada diri sendiri, tapi tidak bisa berinteraksi dengan dunia di luar sana. Padahal gereja dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Jadi kita mesti kuat, mesti tahan. Ya sekali lagi jangan nangis. Kalau kita bilang gereja kok begini, ada nggak benar, ada nggak benar. Ya berarti kita nggak ngerti gereja. Mana dari yang mulus nanti kalau sampai surga sudah. Selama kau bekerja di dunia ini, selama itu ada pertikaian dan ketidakpuasan. Tapi jangan kau yang jadi bagian dari kekacauan dan ketidakpuasan. Nah itu penting. Tapi namanya lalang selalu ada di antara gandum. Kesakitan selalu ada di antara perjuangan kehidupan itu. Nah jadi saudara yang kekasih, 7 kaki Dian, 7 jemaat itu yang disimbolkan. Emas dikatakan dengan kaki Dian emas melambangkan kemurnian. Emas yang tahan diuji. Harus itulah gereja itu. Itu yang Tuhan mau. Itu dituntut. Gereja yang tahan terhadap pengujian, yang sekalipun dibakar tetap akan tampak keutuhan yang luar biasa. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu adalah seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Anak manusia adalah gelar yang mengacu kepada Kristus. Di tengah-tengah kaki Dian ingin mengatakan Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan gerejanya. Anak manusia menjadi gelar yang dipakainya, padahal dia sudah di surga pada waktu kalimat ini dikatakan. Tetapi anak manusia yang gelar dipakainya selama dia ada di dalam dunia. Dan kalimat itu muncul juga di dalam Daniel misalnya ya. Daniel pasal 7, 13, 14. Kita nggak akan baca, saudara catat saja. Nah ini menjadi bagian gelar yang Kristus pakai. Maka sebagai dia yang ada di dalam dunia, anak manusia yang luar biasa itu, dia ada di tengah-tengah kaki dia. Nah waktu dia ada di tengah-tengah kaki dia sebagai Kristus yang melindungi gerejanya, Kristus yang menjaga gerejanya, tidak ada yang bisa mengganggu gereja. Pakaian yang dipakai menggambarkan pakaian keimanan. Ketika dikatakan berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, agak sedikit naik memang gitu ya. Nah itu kita sudah bisa menggambarkan, langsung melihat apa yang dibicarakan oleh kitab Ibrani. Yesus adalah imam agung kita, karena dia memberikan korban, bukan korban bakaran, tetapi dirinya sendiri yang dikorbankannya. Nah, oleh karena itu kita menemukan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Ini mengingatkan semua apa yang dulu sudah ada. Jadi nggak ada yang barang aneh. Maka waktu bentuknya present, segera kita tahu. Dari mana kita tahu ini? Oh dari Ibrani. Siapa yang anak manusia? Oh Daniel pernah omong. Dia sendiri pakai gelar itu. Apa pakaian ini? Pakaian imam. Kenapa pakaian imam? Karena dia disebut imam agung. Imam besar yang paling besar, imam agung yang luar biasa, yaitu Kristus Yesus. Nah itu dibicarakan di Ibrani. Karena itu kalau kita membaca semua kitab, membaca wahyu jadi tidak terlalu sulit. Tapi kalau sepotong-sepotong, kacau lah semuanya. Ya, nah di sini kita perlu komprehensif, memahami semuanya, memahami seluruhnya. Ya, kita ikut saja seperti apa yang digambarkan oleh Alkitab itu. Lalu dikatakan pasalku yang dikasih, pasal berikutnya, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih mentah, bulu putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Saya ingat betul, nanti saya akan jelaskan ini dulu. Saya cuma teringat pada waktu dikatakan Yesus menampakkan diri di Keramat 5. Ingat itu ya? Oh, itu kan geger semua. Lalu saya khotbah di radio, hati-hati. Orang bilang dia lihat Yesus seperti yang di foto. Saya bilang pasti bukan Yesus, karena yang di foto itu lukisan Leonardo da Vinci, yang sekarang Da Vinci Code-nya lagi diributkan dan katanya filmnya mau masuk kemari.
begitu ya. Ada filmnya mau masuk ke sini gitu. Nah, saudara-saudara kasih, kalau itu Yesus sudah pasti salah besar. Lalu gara-gara saya khotbah itu siang jam 10 orang telepon saya. Apa Bapak tidak percaya Alkitab bahwa Yesus pernah menampakkan diri? Saya tanya, di mana Yesus menampakkan diri? Lalu dia bilang, Yesus pernah menampakkan diri, ada di kitab Wahyu. Dia tampak betul-betul, rambutnya keemasan kan begitu. Pokoknya dia udah ngomong segala. Oh iya, coba kita lihat gitu kan yang mana? Nah, dibacakan ini. Waktu dia baca kencang, rambutnya putih. Tadi kamu bilang emas kan gitu ya. Saya tidak tahu apakah Yesus sebelum datang itu dicek dulu rambutnya, saya juga tidak ngerti. Tetapi akhirnya, oh bukan, maksudnya kok jadi kelimpungan dia. Karena dia selalu ngomong, rambut yang kuning emas itu persis kayak di foto kok. Itu rambut ke barat-baratan, namanya rambut pirang. Karena memang Leonardo da Vinci sangat barat. Maafkan saya. Ya. Kebanyakan orang Asia rambutnya kayak apa? Ya kayak kita, hitam-hitam. Ya. Nah jadi pada waktu dia ngomong gitu kan jadi salah semua. Yang kedua, aneh sebetulnya kalau Yesus itu gondrong. Karena menurut Taurat terkutuklah laki-laki berambut panjang dan terkutuklah wanita berambut pendek. Untunglah kalian hidup zaman sekarang. Dengan atasan panas boleh pendek-pendek. Dia kita nggak boleh itu. Jadi aneh sekali kalau itu rambut panjang, tak cocok itu. Sulit untuk membayangkan itu. Nah lalu apa maksud kalimat ini? Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih merah, dan matanya bagaikan nyala api. Sulit membayangkan kalau dia digambarkan imam agung muncul tanpa tutup kepala. Imam sudah harus memakai tutup kepala, maka rambutnya itu ditutupi dengan tutup kepala yang putih itu loh. Simbol apa nih? Kesucian. Kok tahu dari mana? Nanti baca saja kalau kita ketemu pasal 3 nanti Laodikia. Yesus bilang, aku akan memberikan kepadamu kain putih. Orang Laodikia cuma punya wol hitam yang mereka banggakan, wol hebat. Tuhan bilang, beli dari aku kain putih, bukan wol hitam. Nanti kita lihat. Makanya kalau membaca ini mesti dikontek lagi, buka. Nggak boleh baca sepotong saja. Ya. Nah jadi saudara, gambaran Yesus sebagai imam dengan kepala dan rambutnya yang dikatakan putih itu ya, tertutup itu ya, lalu bagaikan bulu meta, lebih menggambarkan kepada tutup kepala dan kesuciannya dalam putih yang dipilihnya. Ya. Harus kita perhatikan itu. Yang kedua apa dikatakan? Dan matanya bagaikan nyala api. Apa ini nyala api? Api itu untuk apa sih? Menyucikan, menguji. Maka nyala api itu melambangkan kekudusan dari Tuhan itu. Nyala yang luar biasa itu. Saudara tidak usah membayangkan lalu matanya kayak api las begitu ya. Kudus kayak kita. No. Itu sebab saya suka sekali lagu di depan mata apa? Yesus. Terus nyatalah kesalahan apa? Itu kita mesti nyanyi lagi. Saya jadi lupa lagu itu ya. Itu di depan mata Yesus nyata kesalahanku. Kenapa? Mata yang seperti nyala api, kudus, membuat aku sangat berasa dosa. Yesus, jangan dekat aku, jauh dari aku yang najis. Kalimat siapa itu? Petrus. Kita bisa lihat dalam kitab semua. Ya. Yesaya teriak-teriak, disuruh makan bara api, itu kan gitu ya. Aku najis, celakalah, karena aku melihat Dia yang kudus. Ya. Nah jadi saudara kekasih, kita melihat bagaimana kepala gereja itu hadir di dalam ya kesuciannya dan kekudusan yang luar biasa itu. Dan dikatakan kakinya mengkilap bagai tembaga membara, sama yang menunjukkan kekudusan tadi. Dan suaranya bagaikan desau air bah. Air bah ingat siapa kita? Hah? Ingat? Bukan. Ingat kota Medan. Air bah, makan bah, minum bah. Jadi orang Medan itu sangat Yahudi ya. Semua pakai bah. Air bah ketika menggambarkan zaman Nuh, menghantam semuanya. Maka desau air bah seperti gunung yang luar biasa. Ya, itu
menggambarkan satu gemuruh kuasa yang hebat menguasai semuanya. Dengar gemuruh, semua ditunduk pada dia. Saudara, ini karakteristik memang cocok sekali dengan Pulau Patmos. Pulau Patmos itu kira-kira bulan September saya nggak salah ya, itu badai kencang setengah mati. Oh, itu kapal bisa melintir. Jadi kalau ada rombongan mau nyebrang udah September, kira-kira September Oktober, nggak berani nyebrang. Badai kencang sekali sih, sampai sekarang. Jadi mau menggambarkan betapa orang tidak berdaya ya. Maka kalau langsung diingatkan desau air bah, lalu ingat Patmos, ingat airnya, pas lagi air pasang, pas lagi badai, nggak ada yang bisa lewat. Semua orang mengalami ketakutan dan kengerian. Alkitab selalu kontekstual, indah ya, manis sekali. Nah, oleh karena itu, ketika dikatakan dalam bagian-bagian itu, maka kita melihat bagaimana dia menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di tengah-tengah panggilan ayat, di tengah-tengah dia menyatakan dirinya kepada umatnya. Bagaimana dia melakukan sesuatu ketika dia datang sebagai imam agung, Tuhan besar dan gembala kita. Dia kepala gereja yang sejati. Saya akan bacakan pada kita Zakaria pasal 3 ayat 5, ini penting. Kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Serban tahir tadi, ikat kepala yang putih, suci. Ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam naungan atau gambaran seperti itu, maka kita segera langsung melihat Yesus pribadi yang luar biasa itu, yang suci. Kakinya kudus, nyala api, melambangkan kekudusannya. Dan dia adalah Tuhan yang luar biasa, penuh dengan kuasa dan sangat mulia. Semua pas dengan diri Yesus Kristus. Lalu dikatakan apa? Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nanti 7 bintang kita lihat ayat 20 lebih menggambarkan kepada beberapa kemungkinan. Itu digambarkan seperti malaikat. Dan ke-7 bintang itu dikatakan malaikat-malaikat ini apa? Pertama bisa roh serafim yang ada di surga. Kedua, dia bisa utusan Tuhan yang datang berdialog dengan manusia, seperti ketika malaikat Tuhan ketemu Abraham. Tetapi yang ketiga, bisa jadi dia adalah orang yang diangkat Tuhan menjadi pemimpin atas umatnya, yaitu para tua-tua, pemimpin jemaat. Maka kalau kita lihat di konteks ini, lebih cocok kita bicara ini adalah tua-tua. Karena nanti pun kita akan lihat juga ada 24 tua-tua yang muncul, 12 di kiri, 12 di kanan, menyembah Tuhan siang dan malam. Ya, yang memaukan kan representasi dari nabi dan rasul. Tapi sesudah era nabi rasul selesai, kan yang era muncul adalah apa? Tua-tua, pemimpin gereja. Ya, kemudian kita akan melihat itu. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti itu maka kita melihat ada hal yang luar biasa. Ada 7 bintang di mana? Di tangan kanannya. Ia memegang 7 bintang sebagai satu gambaran dipeliharanya gerejanya. Setiap tua-tua atau pemimpin bagi umatnya ada di tangan kanan Tuhan. Dia jaga. Maka itu kita kalau menempatkan diri sebagai hamba Tuhan, Tuhan taruh di tangan kanannya, dijaganya. Apa yang kita takutkan? Sampai-sampai pemazmur berkata, siapakah aku ini sehingga aku menjadi biji matamu? Apa aku ini? Maka dia mengcover apa ketakutan kita. Saya agak sedikit lari share sedikit. Ini anak saya tahun ini masuk kuliah, lalu Kenan itu kan masuk SMP. Ya, kita berbarengan waktu kan, mesti bayar. Tapi saya pelayanan tidak pernah berhenti. Ya uang sekolah ya harus keluar untuk pelayanan, gitu ya. Lalu semua berjalan susah kekasih sampai uang saya tidak minim nih, gitu. Mau bayar untuk uang cicilan ini, udah cicil kan udah cicil lagi. Tapi ya sudahlah, saya percaya nanti Tuhan akan atur semua, begitu ya. Nah, yang unik ini, waktu saya sama Pak Ibu sebetulnya di Pekanbaru, ada orang SMS saya,
saya sekretarisnya si Anu, minta nomor rekening Bapak. Terus saya tanya, untuk apa ya? Nggak tahu Pak, ada yang mau ditransfer. Ya udah, saya kirim kan. Terus saya lupa. Selesai itu saya pulang, ditransfer lagi, Pak saya sudah kirim, tolong dicek. Saya juga nggak ingat lagi, habis berapa hari lagi baru saya ingat. Saya kasih tahu, oke, thank you udah masuk. Ya ada sekian. Lalu saya telepon orang ini yang transfer. Saya bilang apa? Thank you ya, kemarin ditransfer saya. Ada apa nih kan gitu ya? Terus saya hello. Oh iya Pak, sorry, kemarin itu kan Bapak berapa kali pelayanan sama kita nggak kasih pita cikum, nggak kasih persembahan karena udah deket kan gitu. Sebetulnya Bapak pulang saya pikir saya mau transfer, tapi saya lupa mulu. Berapa kali pelayanan lupa terus, dan lupanya itu sudah 1,5 tahun. Baru kemudian dia ingat, dan dia transfer uang ini menurut saya sih besar sekali, cukup besar dibandingkan yang mestinya lah kira-kira gitu ya. Tapi mungkin karena dia pikir udah 1,5 tahun plus bunga kali ya. Tetapi satu hal yang saya tahu saudaraku, uang itu ya bisa nutupin cicilan Keisha. Aku ada di tangan kanan. Dulu saya pikir kenapa ini orang gak ngasih gitu ya. Tapi saya pantang telepon nanya-nanya amplop. Pantang bagi saya. Ya, gak pernah itu saya lakukan. Orang mau kasih berapa itu urusan dia, gak kasih terserah dia. Ya, saya cuma tahu satu, saya melayani Tuhan itu saja. Ya, nah akhirnya bayangkan ya, berkali-kali diminta, memang ada waktu ya saya pergi. Gitu. Tapi kemudian ya tadi tuh sisa pertanyaan tadi apa? Gitu. Tapi saya juga nggak mau tanya ya. Dan ini ya dari begitu saja. Baru saya ngerti. Kalau Tuhan mau bikin orang lupa bisa lupa ya. Kalau Tuhan mau ingatkan bisa dong. 1,5 tahun kemudian baru Tuhan ingatkan. Cocok dengan kebutuhan saya. Jadi saya pikir Tuhan lagi ngomongin, man, lonte tahun 2006 lu bakal kurang nih duit. Jadi buat tahun ini gue simpen dulu ya, kira-kira gitu loh. Jadi lu terimanya ntar aja 1,5 tahun kemudian gitu. Hebat ya. Ini Tuhan. Ya. Saudara jangan pikir kalau saya di deposito saya itu ada uang hebat-hebatan. Saya bisa jadi pulang dari Kalimantan, saya sering ngomong gila gue pergi Kalimantan pulang duit gue minus. Nggak ada duit lagi nih. Tapi bisa tuh datang orang ngasih ke belum begitu ya. Dan rata-rata saya bukan yang kenal baik enggak. God thanks gitu. Ya. Tapi saya kurang suka bicara ini di luar sana. Lebih kepada internal saja untuk mengatakan pada kita betapa Tuhan pelihara kita. Hampir tiap hari hidup saya kayak dongeng. Maafkan saya, terlalu banyak. Siapa yang bisa ngerti reformasi itu kan kalau Anda tak tahu memang kesannya banyak uang banyak. Saya yang tahu Indonesia itu jungkir balik tak karu-karuan. Ya kita kerja itu dengan pergi ambil komputer second, siapa lagi yang punya ambil. Ya itu kursi-kursi itu sebagian dari gudangnya Pak Yukil. Lu ada kursi bekas ada masuk, PABX bekas masuk, semua barang bekas. Telepon saya dulu ada komputer nggak kepake masuk, sekarang pun berganti. Nah sekarang kita lagi rekap bangun yang mulai baik. Nah waktu sudah jadi bagus, banyak orang rasa, ayo diterusin kan gitu. Terus orang rasa enteng saja kok kalau mendukung. Di tangan kanannya, luar biasa ya. Di tangan kanannya. Jadi dia menjamin kita. Tetapi awas, pergumulan dan pertarungan hidup tidak bisa seperti yang kita mau. Waktunya selalu waktu dia. Kita tidak bisa mengatur dia kapan memelihara kita, kapan memberi kita makan, kapan memberi kita minum. Tapi dia tahu kapan dia harus lakukan. Di tangan kananku 7 bintang itu, dan aku ada di tengah-tengah umatku. 7 kaki dia itu. Dia pegang 7 pemimpin. Dia ada di tengah-tengah umat. Dia hadir dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia di tengah-tengah untuk mengatakan sentral. Artinya dia sama mendengar kepada semua kita. Semua kesulitan kita sama nyaring di telinganya. Dia tidak tuli mendengar setiap cerita kita. Tapi dia mau kita belajar dari setiap pergumulan kehidupan kita. Ya, camkan, pikirkan, dan itu harus terus kita lakukan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Maka saudaraku yang kekasih, dikatakan dia memegang 7 bintang itu, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Pedang bermata 2 kita selalu tahu itu firman Tuhan yang membelah sampai ke sumsum kan gitu ya, memisahkan jiwa dan raga untuk menemukan kesejatian. Dia Tuhan yang memegang para pemimpin di tengah-tengah umat, dan dia menguji semuanya. Kemuliaan bagaikan matahari yang tak terberikan, yang tak terhalangi, itulah dia Tuhan kita, kepala gereja.
Bagi saya wahyu sangat indah, menggambarkan kehadiran Tuhan ini. Begitu agung, begitu hebat, begitu mengerikan, begitu menakutkan, sekaligus begitu dekat di tengah-tengah kita, menopang kita. Alangkah luar biasanya, saudara. Maka sebetulnya ini surat yang menguatkan gereja di tengah-tengah amuk, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah tekan. Gereja dikuatkan, maju terus. Luar biasa ya. Tuhan menggarap, Tuhan mengerjakan. Jangan pernah takut, ingat kalimat ini, jangan pernah takut. Kesetiaan kita, kejujuran kita melawan Tuhan akan berkati kita. Jangan pernah lari dari tempat yang Dia taruh di mana kita ada. Lakukan apa yang Dia mau, bahagia hidup kita. Ya. Saya kemarin cerita toh di Klaten ngomong di pendidikan. Padahal background saya mereka master, doktor, dia bilang itu. Saya bukan. Ulang lagi kemarin dating conference. Saya bicara plenary, artinya pleno ya. Waktu itu ada lokal-lokal kali. Itu dari semua pembicara itu memang ahlinya, pakarnya. Psikolog semua itu. Artinya ada pendidikan psikolognya kan. Bicara dating. Ya. Saya di plenary terakhir. Saya satu-satunya sebetulnya yang bukan bidang itu pure. Kemarin baru pendidikan, sekarang dating. Udah ngompat kan. Sebelumnya kita bicara perber. Sosial politik kita lagi tulis buku. Doakan ya, buku putih yang akan kita bikin. Yang kemarin dari 550 pendeta, dari 55 lebih denominasi. Kita lagi tulis bukunya. Ini sudah hampir matang, sudah sedikit selesai. Editing lalu kita akan cetak. Dan kita akan distribut ke berbagai gereja. Ya, yang ikut seminar kita kasih gratis, yang lain kita jual. Supaya orang juga bisa belajar. Kita bikin clue-clue. Kalau ditutup gimana, kalau ini gimana. Wah, detail, petunjuk-petunjuk. Dan doakan. Kita akan segera membentuk satu LBH untuk mengawal barber ini. Jadi saya sudah ketemu beberapa lawyer. Terus siap Pak. Pakai yang cara Pak, ada kantor. Ya, operasional yang tidak lawyer segala macam. Nah, saya cuma think tank pemikir saja. Dan kita sudah menghubungi beberapa mantan pejabat beberapa waktu ini. Saya sudah ketemu mantan satu kepala kejaksaan tinggi dulu, terus ini lagi atur untuk satu polisi yang jenderal dari angkatan darat sudah oke, gitu ya, supaya kita kuat. Ya. Dan saya akan link lagi ini ke lem ke Mabes Abri, beberapa orang yang bisa kita link lagi yang masih aktif, supaya mereka ada di belakang meja, tidak kelihatan di belakang layar, tapi bisa link. Karena jenderal-jenderal kan sibuk semua, sehingga nanti yang jalan ada, yang bayang-bayangnya juga ada. Nah, saya interconnecting saja. Modal telepon kan ya. Jalan, yes. Tangan Tuhan menopang. Apa yang kita takutkan? Dia mulia, Dia luar biasa. Apa yang kita ngerikan? Kalau kita takut Dia ajarkan pada kita apa yang harus kita katakan. Dan Dia beri kita wibawa untuk bicara pada banyak orang. Kalau Dia mau, siapa yang bisa menahannya? Jangan lari, jangan pergi, tetap di jalan itu. Boleh seluruh dunia tak memperhatikanmu, boleh seluruh dunia mengabaikanmu, boleh suami atau istri menyakitimu, boleh anak-anak tak menghargaimu, tapi demi Tuhan yang hidup, ingat, Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Karena itu tetap setia di situ. Jangan jadikan satu alasan apapun kepahitan, kegetiran dalam hidup untuk meninggalkan pelayanan Tuhan. Siapa sih manusia? Sangat terbatas untuk bisa mengerti kita, menghargai kita. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi jangan pusingkan yang lain, tapi pusingkan kita dengan Dia yang luar biasa. Dan itu sebab ketika dikatakan dalam ayat 17, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Dia yang mulia, Dia yang luar biasa, Dia yang hebat. Aku tersungkur. Kenapa? Wow, setiap orang yang sadar dirinya tahu dia berdosa di hadapan Tuhannya. Mana bisa kita ngadepin kuasa Tuhan petantang-petenteng, omong kosong itu, langsung tersungkur. Tetapi setiap orang bertemu kuasa Tuhan, dengar kalimat ini, tersungkur, jatuh ke depan, bukan terlempar, jatuh ke belakang. Saya harap ingat kalimat ini baik-baik. Maka saya agak heran kalau banyak persekutuan, gerubuk, jatuh semua ke belakang. Aneh sekali, kuasa Tuhan tidak pernah begitu. Jatuh ke depan tersungkur. Ya, kalau mental lah itu saya nggak tahu kuasa apa itu. Ini teologi jatuh namanya. Loh, jatuh pun mesti dipikirkan. Ya, lihat di Alkitab semua jatuh tersungkur.
ketemu Yesus terlempar. Itu tentara yang mau menangkap Yesus di taman Getsemani. Mana kau? Ini aku. Maka waktu dia berbicara, terlemparlah mereka. Maka yang terlempar itu cuma lawan Tuhan Yesus ya. Ingat, itu tidak diberkati Tuhan itu. Perhatikan kalimat saya Bapak. Gereja sudah makin gila dan orang suka sekali tren jatuh-jatuhan. Saya tidak ngerti. Lalu jatuh rasa sudah dipenuhi Roh Kudus. Bodoh. Jatuh itu goblok namanya. Kecuali kau tersungkur menangis depan Yesus, tidak perlu kamu pergi sana. Siapa mau kuasa Tuhan berdebuk, kok malah jatuh ke belakang? Tidak ada itu di Alkitab. Semua orang dengan kesadaran menangis. Tidak ada yang bisa debuk, saya bahagia lo dapat pegangan. Omong kosong. Kalau kau jatuh tersungkur cuma satu kata, kau sadar kau berdosa, kau menangis, dia berkati kau. Baru efeknya kuasa. Bukan kau jatuh dapat kuasa. Jatuh karena sadar diri dosa. Sesudah sadar diri dosa, efeknya menerima kuasa. Nah, kita mesti berani meluruskan ini. Ya, ini mesti dicamkan, dipikirkan. Sehingga jangan tren. Banyak sekali orang bangga, aduh saya jatuh lagi loh. Kemarin jatuh, satu jatuh. Seminggu lah berapa kali jatuh? 8 kali Pak. Wah, saya doakan kamu jatuh dari mobilnya sekalian Pak. Ke-9-nya kan begitu. Kok tren begitu loh? Hanya mengerikan ya, banyak pendeta tanpa sadar sudah menjadi anak manusia ini. Tuhan yang hebat itu. Siapa kita? Kamu di depan saya tersungkur, aneh. Ngapain kau tersungkur di depan Bikman Sirait? Kau berdosa, aku pun. Cuma beda jenisnya aja. Kebetulan kau ketangkap basah, aku belum. Itu aja kok. Lu betul kok. Apa kita ini? Omong kosong kita tersungkur di depan manusia, di depan Kristus Yesus. Itu kita menangis berdoa, Tuhan ampuni. Rasa najis itu kita. Yes, saya percaya itu. Jangan tersungkur depan manusia, di depan Allah, karena melihat kemuliaan Yohanes, biar rasul pun tersungkur. Karena jangan lupa, Yesus sudah naik ke surga dan sekarang dia turun dari surga. Wow, menyatakan diri dengan cara luar biasa. Tapi awas ya, Yohanes tidak melihat seperti apa yang dilihat itu Tuhannya. Karena disebut anak manusia datang dan bla bla. Kayak dia nggak kenal aja Yesus. Mestinya kan kalau itu Yesus seperti yang dia kenal. Yesus ya, kok ketemu lagi Tuhan? Gitu. Mungkin di peloknya kali ya. Tapi nuansanya beda sekali. Sama sekali seperti tidak pernah ketemu. Kesannya betul? Yes. Agak lain dengan kesan-kesan sekarang. Kesan sekarang sepertinya sering kali ketemu. Lucu. Aneh bagi saya. Ya. Jadi jangan bayangkan seperti itu. Kemuliaan. Nggak ada orang bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan apa? Nanti hanya bisa lihat kemuliaan Tuhan. Sayang orang lupa baca itu ya. Wahyu itu melihat kemuliaan Tuhan. Paulus lihat kemuliaan Tuhan. Musa lihat kemuliaan Tuhan. Bukan melihat Tuhan. Jadi kalau kalian bilang saya melihat Yesus, rambutnya pirang persis kayak yang digambar. Nah, jadi aneh kita. Sudah mati kau kalau betul-betul Yesus. Ya. Sudah mati. Kalau kau hidup karena yang kau lihat memang bukan Yesus, makanya kau masih hidup. Ingat ya kalimat ini. Kalau itu betul-betul Yesus yang sudah Tuhan di surga sana, mati kita lihat dia. Tapi kalau kita bisa melihat, pasti bukan dia. Hanya bisa cahaya kemuliaannya. Semua kaget. Kok ada kemuliaan yang luar biasa. Ya, maka tidak digambarkan. Dia melihat wajahnya, hidungnya mancung, nggak dibilang sih. Matanya seperti nyala. Jadi nyalanya yang lebih kelihatan, bukan bentuk mata itu seperti apa. Tidak dikatakan kan matanya kebiru-biruan seperti mata orang Belanda. Nggak ada. Atau hitam seperti Bikman Sirait juga nggak ada. Penyala api ya. Jadi bukan mau menggambarkan mata itu loh, tapi cahaya itu loh. Wajahnya seperti matahari. Gimana lihat matahari? Ya. Jadi jangan visualisasi. Ini bukan visualisasi ya. Ini penting. Lalu tersungkur seperti orang apa? Mati, tidak berdaya, nothing. Wis. Saya pikir kita ketemu Tuhan selalu begitu ya. Saya rindu loh posisi-posisi situasi seperti ini. Saya masih bisa paling duduk dia pikir-pikir. Kadang-kadang saya pikir aduh Tuhan, kok gini, kok gitu. Lama-lama saya juga kaget lagi. Apa ya? Apa hebatnya aku begini? Apa sakitnya? Kalau bikin sakit gini, apalagi sakit Tuhan gitu ya. Jadi akhirnya cuma paling pikir terus nangis. Iya.
Ketika saya komplain kenapa gini, kenapa gitu. Ketika saya mulai marah, kecewa, kenapa situasi tidak seperti yang kita mau. Tapi kemudian rasa lagi, apa hak kita? Kalau mau marah, Tuhanlah yang paling marah. Itu dia punya hak untuk itu. Betapa beratnya melakoni itu. Maka tersungkurlah Yohanes, tidak berdaya, nothing. Tapi apa yang dikatakannya? Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku yang awal dan yang akhir. Jangan takut. Emangnya katakan Yohanes. Ingat kalimat ini. Yohanes murid Yesus kan ya? Masa dia tidak tahu Yesus datang lagi? Ingat, ini kemuliaan. Makanya melihat Yesus itu jangan orang pikir di Wahyu itu Rasul Yohanes melihat, baca baik-baik. Dia nggak melihat kayak kita yang ngomong-ngomong tiap hari itu. Maka saya kalau ada buku ya Heaven is so real ya, 17 kali ke surga, 2 kali ke neraka, maafkan saya. Lembar pertama saya baca udah sakit perut saya. Maka lembar kedua saya nggak lanjut lagi. Takut saya nanti muntah darah. Gila gambarannya. Saya dikasih. Saya dikasih orang, saya aduh ngeri banget. Dia bilang kemudian pada waktu itu Tuhan membawa saya ke neraka. Lalu pada waktu masuk neraka seperti terowongan, dia bilang penuh dengan kaca-kaca di mana setan itu terjaga. Lu kalau setan bisa dikurung di rumah kaca, ya kita di rumah kaca rame kan? Kita perangkap di dalam rumah kaca itu. Ini kok Ghostbuster aja ya? Seperti TPI itu dimasukkan ke botol-botol kan? Ini kebanyakan baca nonton film sinetron juga begini jadi. Lalu dikatakan iblisnya waktu datang mereka ketakutan dia. Tapi teman jangan takut, oh iblisnya terkait wah wah wah. Marah saya baca itu. Tidak gila. Tidak pernah saya baca di Alkitab itu. Yang saya baca di Alkitab, Yesus datang, setan meringkel sudah. Tolong mana manusia, jangan ganggu kami. Begitu dong. Di Gadara itu sudah setan paling gila ini. Melihat Yesus nangis-nangis, minta tolong supaya dipindahkan ke babi-babi. Tuhan bilang pergi kau sana. Masa ini setan kurang ajar melihat Yesus? Ini orang kan lebih kurang ajar lagi gambarkan ini. Sudah pasti palsu. Ya, saya melawan untuk buku itu. Ayat yang ditaruhnya itu penipuan bagi saya. Ayat itu tidak menceritakan apa yang diceritakan. Tapi semua ayat dikutip, ditaruh pengantar. Heaven is so real, it's not real. Kalau real kayak gitu mah aneh menurut saya. Untuk apa kalau dibawa Tuhan 17 kali ke surga, 2 kali ke neraka? Kayak naik haji mahbur aja tuh. Kasihan kalau kamu diangkat 17 kali. Berbahagia diangkat 1 kali dan balik-balik. Itu yang benar. Bahagialah Henok, bahagialah Musa, bahagialah Elia. Naik, tidak kembali-kembali. Celakalah mereka yang bolak-balik. Sampai ditolak. 17 kali ke 18 kali, bosan kau di surga nih. Jadi kalau kau belum diangkat, bahagialah. Begitu diangkat, jangan kembali. Ya, itu dua baik-baik. Ya, jadi tolong pemahaman itu mesti benar. Ya, yang terakhir kita lihat bagaimana dikatakan apa? Jangan takut. Aku yang awal dan yang akhir. Awal adalah kematian, akhir adalah kebangkitan. Loh kok gitu kuat? Yes, karena awal adalah seperti perumpamaan yang Yesus bilang, seperti biji gandum. Kamu harus rela mati supaya mendapatkan hidup. Maka mati jadi titik awal, hidup jadi titik akhir. Alfa, Omega, itulah dia. Dia memulai, dia yang mengakhiri. Dan dikatakan, aku yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup. Ya, Alfa, Omega, yang mati dan sudah hidup. Ya, dia hidup, rela mati, tapi mati untuk hidup. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Kalau begitu, ngapain kita takut sama setan? Halo? Kenapa takut sama setan? Kalau memang setan sudah dikuasai oleh Tuhan. Betul kan Alkitab bilang kuasa dalam diri kita lebih besar dari kuasa dunia ini? Tidak ada yang lebih besar. Kenapa kita takut setan? Kenapa usir-usir setan? Sebetulnya ini perlu dipikirkan baik-baik. Maka saya agak kurang sependapat dengan banyak rekan-rekan yang khusus pelayanan yang mengusir-usir setan. Pergi keliling-keliling cari setan diusir. Bali dikelilingi, diputar-putar, didua-duain. Setan diusir. Setan kan ketawa. Emangnya gimana kamu usir aku? Nggak usah kau usir-usir setan, karena setan sudah takut sama kau. Kalau kita betul-betul anak Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar. Tapi hati-hati seperti Petrus bilang, dia seperti singa mengaum-ngaum. Kita lena kena cakar. Jadi kalau
kita yang goblok. Kita nggak jaga diri baik-baik dengan Tuhan, setan datang. Jadi kalau kena setan jangan bilang, aduh setan kuat kali kau. Enggak. Berdoa kau, Tuhan ampuni aku, bodoh kali aku bilang. Sehingga setan si tolol itu bisa ganggu aku. Mestinya nggak bisa. Lu buat apa penebusan Kristus kalau kita masih kalah dengan setan? Ingat itu. Tapi iman kita ini tidak tumbuh baik-baik, belum solid. Nah ini kita berdoa terus, maju terus, bertahun terus. Ya, kita perlu solid iman percaya kita. Perlu tampil. Kalau setan itu memang giat sekali dia, tidak pernah lupa kerja apapun. Ya, kalah kita sama setan kalau soal rajin. Dia rajin banget untuk menyesatkan orang. Kita kurang rajin untuk menyelamatkan orang. Betul ya? Padahal tugas kita menyelamatkan kan, artinya memperkenalkan Injil. Tapi kalah sama setan. Jadi kalau rapot rajin-rajinan di surga nanti, malu juga kita ya. Merah rapot kita ya, setan biru semua. Tinggi sekali angkanya. 10 dapatnya, rajin sekali dia, tidak pernah berhenti. Kita 6 aja udah bagus sekali ya. Nah karena itu jangan kalah dengan itu ya. Maka dikatakan aku yang sudah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskan apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang present maupun yang akan terjadi sesudah ini, future-nya. Artinya apa lagi? Artinya kirimkan kepada 7 gerejaku. 7 ingat sempurna semua gitu ya. Kepada 7 gerejaku yang sempurna itu, supaya gerejaku tahu aku sudah memegang kunci kerajaan maut. Supaya gerejaku tahu apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Supaya gerejaku jangan berbuat salah lagi. Supaya gerejaku jangan merengek lagi. Supaya gerejaku jangan bingung-bingung lagi. Supaya gerejaku jelas apa sekarang dan akan datang. Please. Mau bilang apa sama Tuhan? Mau bilang kita nggak kuat? Nggak bisa lagi kita. Semua udah jelas kok. Apa yang kurang jelas? Tanya. Silakan. Satu hal aku kasih tahu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan padamu. Saya percaya itu. Tuhan akan cukupkan kita. Ya, bayangkan saya pelayanan berkali-kali gak terima persembahan. Ya, tapi sudahlah, saya bukan untuk itu. 1,5 tahun kemudian baru terima. Tapi mengertilah saya bukan orang itu ternyata nggak mau kasih. Saya salah juga kan. Tapi Tuhan depositokan. Ya, sehingga dia kasih plus bunga. Bukan begitu toh? Nah, Tuhan humor, itu kan humor. Kadang-kadang buat kita yang nggak ngerti kan, tapi percayalah Tuhan tolong kamu. Maka 1,5 tahun kemudian datang. Tepat. Kalau saya terima 1,5 tahun sebelumnya, mana ada uang itu sekarang? Karena terima kemudian, gampang lah anak mau kulit ini, uangnya lancar-lancar aja kan? Hey God, it's so good, luar biasa ya. Bagi saya itu, pengalaman hebat sekali. Manis ya, bukan uangnya tapi apa ya, momentum itu ya, pengalaman itu indah sekali. Ayo kita ambil, ayo kita raih. Dia terus memelihara dan dikatakan apa? Inilah rahasia. Ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dia emas itu di mana kau ada di tengah-tengahnya itu ya. Ke-7 bintang itu adalah malaikat, ke-7 jemaat adalah ke-7 kaki dia, yaitu 7 jemaat yang direpresentasikan dengan jemaat seputar Patmos. Masih kecil itu ya, Turki sekarang. Ya, doakan ini supaya Juli nanti saya jadi jalan ke sana, jadi komplit nanti sudah Israel, Mesir, ini dapat. Tinggal mau ke Roma yang belum ya, malah ke Paris sudah ya. Padahal Roma yang penting, karena Roma tempat Paulus di penjara ya. Paulus nggak pernah jalan-jalan ke Paris, cuma saya yang selalu nyampe. Nah ini saya rindu sekali Roma satu lagi ini tujuan. Untuk The Last nanti. Tapi yang nggak tahu nih Juli nanti jadi apa enggak ya. Tapi kalau dapat 7 lagi Turki ini saya baca seperti saya waktu belajar Israel, belajar musik, wow berkat besar sekali. Banyak sekali kaget-kaget saya. Iya Tuhan atur luar biasa. Banyak orang pergi pulang, ada fotonya di mana-mana, tapi tidak ngerti apa-apa. Yang ada juga pulang geger-gegeran, ada lembu merah loh, ada isunya nggak karuan. Pulang bukan tambah pintar malah tambah bodoh gitu. Kacau semuanya ya. Nah ini harus hati-hati sehingga dapat ini indah ya pembelajarannya. Jadi representasi 7 jemaat, 7 kaki dia, 7 bintang, malaikat. Malaikat apa? Kalau dibilang roh Tuhan tak representatif, dibilang putusan Tuhan juga tak jelas. Siapa yang pergi ke sana lebih dekat pemimpin dari tiap jemaat. Ya, tapi apakah personal? Pasti tidak. Itu menyangkut struktur pemimpinnya, bukan si A, si B, si C-nya. Ingat ya, bukan manusianya. Tapi yang Tuhan taruh
untuk menggembalakan umatnya di tengah-tengah situasi yang ada. Orang-orang yang setia, yang melakukan tugas pelayanannya. Nah saudaraku, kalau begitu Tuhan baik, Tuhan hadir di kehidupan kita. Apakah yang kita takutkan dalam hidup kita? Kan tidak ada. Kalau tidak ada yang kita takutkan, mengapa kita gelisah? Mari bertarung dalam kenyataan supaya kita lahir sebagai apa? Kita tampil sebagai pemenang, sehingga orang tahu kita adalah 7 kaki dia itu. Ya, orang tahu dia ada di tengah-tengah kita, menyertai, memberkati kita. Dia tahu, ia menjamin kita. Wahyu bukan kitab yang menakutkan, oke? Wahyu kitab yang menjanjikan. Wahyu bukan kitab yang mengerikan. Wahyu kitab yang menghiburkan. Jadi kalau ketemu nanti kita ketemu anam, tidak ada apa-apanya itu. Maka tahulah kita, justru itu ledekan. Tidak lengkap, 3 kali disebut. Jadi jangan kau takut, itu maksudnya. Tapi heran gereja sekarang, takutnya setengah mati. Rumah nomor 66 gak mau pakai, mobil B666 tak mau. Kalau itu rumahmu, itu tanahmu, kau mau jual murah kasih tahu aku. Saya bilang, sungguh. Ada rumah Pak jual murah itu namanya nomornya 666, aku yang beli. Biar aku tinggal situ. Kalau perlu 18 kali itu 66-nya. Apa urusannya dengan itu? Jangan mau digerakkan dengan gereja-gereja apa ini, aliran-aliran kacau sekarang ya, yang memakai simbol 66. Jangan kemakan kita. Itu kan mereka kemudian memakai simbol itu. Lalu bilang, nanti guys, jangan bodoh segitu. Pak sekarang banyak yang pakai 666. Biarin aja. Dari dulu juga setan banyak, pengikut setan banyak. Ya mereka pakai angka itu urusan mereka. Tapi tidak perlu kalau lawan dengan 777. Ya ngapain juga? Itu pun pembodohan. Ya. Jadi tolonglah jemaat Tuhan ya, kita tidak diikat pada sekedar simbol-simbol lagi. Simbol untuk kita ngerti. Sekarang kita tidak di era itu kan. Kita sudah melintas itu. Sekarang semua sudah terbuka, sudah jelas gereja Tuhan apa. Pertarungan jelas. Ya, maju dan kita kuat. Ayo semangat, kobarkan api. Tanya Tuhan. Ya Tuhan, Kau ada di tengah-tengahku. Kau taruh gereja di tangan kananmu. Apa yang sudah kami kerjakan untukmu? Itu pertanyaannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami pikirkan, untuk gerejamu, untuk perlindunganmu yang luar biasa itu. Terima kasih untuk semuanya, karena itu kami berdoa terus topang kami dalam kasih sayangmu, berjalan pada pimpinanmu, melakukan apa yang Kau mau, sehingga seluruh hidup kami mencerminkan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan kami. Banyak hal yang harus kami kerjakan dalam hidup kami, yang harus kami pertaruhkan. Karena itu tolong dan kuatkan kami. Kami mau dalam segala keterbatasan. Kami mau dalam segala kelemahan. Tuhan pimpin tuntun kami. Terima kasih. Karena itu kami juga berdoa menyerahkan gerejamu terus lengkapi dalam kasih khususnya GPI Jemaat Antioquia ini. Buat kami melihat diri kami menikmati berkat-Mu. Ingatkan kami kalau kami terperangkap pada lingkaran yang mengurung kami, yang memenjarakan kami. Kami mau putus lingkaran itu. Kami mau bergerak lurus ke depan, melewati berbagai perbukitan, lembah, jalan yang menikung, pahit, getir, tapi kami mau maju sebagai laskar-Mu. Karena itu tolong, baik dari Ladies Fellowship terus maju dan bergairah di tengah-tengah pergumulan para pengurus. Tuhan berikan mereka kekuatan penghiburan persoalan keluarga yang seringkali menjadi hambatan dan gangguan di dalam nama Yesus. Jadi itu justru boleh menjadi cambuk pemicu yang membuat mereka makin kuat untuk melayani Tuhan. Tuhan mampukan. Kami juga berdoa supaya terus bertumbuh kembang, disikapi, disiasati dengan baik-baik. Mereka tidak kehilangan sedikit pun waktu, tetapi mendahului setiap peluang yang ada untuk bisa diisi dengan cara yang bertanggung jawab. Berdoa juga untuk AFG yang sedang membenahi, melatih lewat EE, supaya sungguh-sungguh para pengurus kuat bertanggung jawab, berani membayar waktu, kesulitan, kepahitan, kegetiran untuk tetap bisa melayani Tuhan. Ajari kami mendahulukan pelayanan terhadap-Mu lebih dari apapun. Karena itu ya Tuhanku, tolong pimpin tuntun dalam kasih-Mu setiap anak-anak-Mu. Mampukan para pengurus juga untuk menciptakan yang terbaik. Sesudah itu kami akan membuat KKR juga. Tuhan tolong pimpin agar menjadi kebangunan bagi AFG itu sendiri. Dan bagi gereja-Mu di dalam ibadah minggu juga Tuhan berkati sertai. Mungkin di dalam banyak hal kami lengah, bahkan mungkin terlena, terjebak pada rutinitas pengadaan ibadah hanya hari Minggu, sehingga banyak yang terabaikan. Tuhan tolong kami
Ampuni kami mau lebih dan lebih lagi sebagai gereja-Mu dengan berkat limpah yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Karena itu berikan kami kekuatan yang daripada-Mu, hikmat untuk terus maju melayani. Berkati semua pengurus, berikan kesehatian, gairah untuk melayani lebih dan lebih lagi. Sekolah minggu juga Tuhan berkati sertai sebagai wadah penginjilan untuk anak, biar menjadi cerminan yang luar biasa. Ingatkan kepada sekolah minggu, kepada guru-guru, mereka adalah tempat untuk meletakkan dasar yang kuat bagi anak-anak menuju masa depan mereka yang bertanggung jawab, masa depan yang takut akan Tuhan. Karena kami boleh melihat banyak pemimpin gereja ternyata lebih dari separuhnya lahir lewat sekolah minggu. Karena itu jadikan sekolah minggu untuk mencetak anak-anak Tuhan yang takut Tuhan. Kami berdoa untuk pemuda juga, ingatkan mereka, gairahkan mereka, tak terjebak pada rutinitas belaka di uber target kerja, sampai akhirnya seringkali tak lagi mampu menikmati pelayanan. Kuatkan, teguhkan. Dan mereka yang ada, yang masih ada di lingkar luar, bawa masuk ke dalam untuk terlibat, ambil bagian, bayar waktu, bayar harga untuk boleh melayani. Dan kami tahu siapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin tangguh untuk masa depan, supaya sungguh-sungguh pemuda kami boleh menjadi regenerasi gereja-Mu. Lahirkan pemimpin yang tangguh. Terima kasih Tuhan untuk saudara kami yang baru pertama kali hadir. Tuhan memberkati, menyertai mereka, menghantar mereka minggu depan beribadah kembali bersama dengan kami, menjalani tugas-tugas panggilan pelayanan kami. Akhirnya kami juga mau berdoa, menyerahkan setiap keluarga yang tidak hadir pada hari ini, berkati sertai dimanapun mereka berada. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang mundur Tuhan dorong kembali untuk maju. Kalau ada yang terluka karena kurangnya perhatian kami, ampuni kami, hiburkan mereka. Kalau kami agak mengabaikan sehingga akhirnya menimbulkan yang tidak enak, Tuhan tolong kami untuk terus setia melayani, karena itu panggilan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan yang menjamah memberikan kekuatan, kesembuhan, penghiburan berdasarkan kehendak Tuhan sendiri. Khususnya bagi Bu Wahyuni, terus kami serahkan lantangan-Mu dalam proses penyembuhannya. Tuhan campur tangan menjadi pengharapan. Biar Kau membuka jalan terbaik, memberikan yang terbaik untuk belajar yang terbaik. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih. Kami serahkan keluarga semua kami lantangan-Mu, tuntun pimpin di tempat kerja kami, jadikan kami berkat nyata. Bagi saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tapi di tengah penantian kami, berikan kekuatan dan penghiburan untuk kami selalu mengerti Tuhan punya waktu yang sulit kami pahami, tetapi tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami layani, kami berdoa, kami bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.